Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man. Di dunia One Punch Man tentu kita mengenal banyak kekuatan ya kan, mulai dari kekuatan fisik, teknologi, hingga psikis. Belum lagi dengan perubahan seseorang menjadi monster. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua nih untuk ngebahas mereka yang tanpa senjata, tanpa teknologi, maupun tanpa tenaga dalam nih. Mereka kuat banget coy. Siapa sih mereka ini? Ya, tapi dengan catatan ya, aku menyingkirkan dulu nama Saitama. Ya, karena kalau dia join, ya kita semua pasti tahu lah siapa yang bakal jadi juaranya ya kan. Nah, siapa saja kan mereka ini? Udahlah ya, langsung aja kita ke kontennya guys. Let's go! Kita buka daftar pertama dengan nama Puri Puri Prisoner guys. Ya, aku paham lah betapa aneh dan kontroversialnya tokoh yang satu ini. Tapi biarpun begitu guys, dia ini tetap pahlawan kelas S. Walau menganggap dirinya sebagai malaikat, nyatanya otot dari Puri Puri Prisoner ini bener-bener ngeri banget. Hal itu membuat kekuatan fisiknya menjadi sangat luar biasa. Dia dengan mudah bisa menjebol dinding penjara untuk kabur. Puri Puri Prisoner juga punya beberapa teknik yang membuat lawan itu harus menerima bogem mentahnya dengan daya hancur yang tinggi. Misalnya ada Angel Rush. Dengan bertingkah ala-ala malaikat, dia itu akan menerima peningkatan daya tahan serta sanggup menyerang lawan secara bertubi-tubi dengan sangat kuat juga. Maka dari itu dia dianggap layak untuk menjadi pahlawan kelas S. Sebelum memasuki mode hujan, Puri Puri Prisoner juga bisa bertarung dengan imbang guys melawan Deep Sea King yang udah numbangin beberapa pahlawan sebelumnya. Ya emang sih doi kalah, tapi kan dia banyak belajar nih dari kekalahan tersebut hingga menemukan teknik serangan baru yang bernama Dark Angel Rush guys. Oke, kita lanjut lagi ke next berikutnya guys. Pahlawan kelas S emang selalu diisi sama mereka yang gak cuma kuat tapi juga di luar nalar peta kemampuannya. Begitupun yang masuk daftar berikutnya nih. Ada Tank Top Master guys. Dengan latihan yang luar biasa rajin dengan porsi yang bisa dikatakan gila sih. Tank Top Master akhirnya memiliki massa otot yang sangat kuat guys. Sekali bogem, kayaknya dinding atau batu besar sekalipun sih bisa dibuat remuk atau bahkan hancur dengan serangan itu. Ketika pertemuannya nih dengan Garo, Tank Top Master sebenarnya bisa menang guys. Hanya aja Garo itu emang lebih unggul dalam memanfaatkan momentum dalam pertarungan. Di sini pun Tank Top Master bisa melancarkan serangan yang membuat Garo ya bisa dibilang cukup kewalahan. Di asosiasi monster sekalipun, dia itu dengan mudahnya bisa mengangkat tower layaknya tongkat biasa guys. Kemudian dia lemparkan untuk membantu di situasi pertarungan. Selain itu, tubuhnya juga menjadi tahan banting. Hanya aja nih, ada indikasi guys, kalau tank top dia itu bukan tank top biasa. Katanya sih bisa memberi kekuatan juga. Ya, apapun itu, tapi kekuatan massa ototnya ini masih tetap dianggap yang unggul guys. Dan bisa digunakan sangat baik di pertempuran. Next, kemudian kita sedikit beralih nih ke nama bukan pahlawan guys. Yaitu adalah dia yang merupakan salah satu ahli bela diri yang bernama Suiryu. Di balik sifat sombongnya nih yang lumayan haus akan pertarungan dan bosen akan kemenangan, dia memang punya kemampuan bertarung di atas rata-rata. Ditambah dia itu kan menekuni ilmu bela diri yang membuat dia itu bisa menjadi lebih lincah, gesit, hingga mempunyai refleks dan kecepatan yang luar biasa. Saking kuatnya, Suiryu itu bahkan menganggap pertarungan dengan siapapun terasa kurang menantang lah. Fakta tersebut itu makin didukung nih dengan dia yang berhasil memenangkan kejuaraan ilmu bela diri secara berturut-turut guys. Bahkan saat pertarungan pun guys, dia bisa loh mengalahkan para pahlawan kelas A dengan usaha yang gak repot-repot banget. Baru deh di final dia ketemu Saitama yang berujung di diskualifikasinya si Gundul guys. Saat kompetisi diinterupsi oleh para monster, Suiryu itu sebenarnya sempat mengalahkan beberapa monster guys. Yang membuat dari kita itu mungkin berpikir, kalau aja dia ini adalah pahlawan, mungkin bisa jadi top kelas A atau bisa juga masuk ke kelas S guys. Oke, selain Suiryu, ahli bela diri lain yang gak jadi pahlawan tapi sangat kuat adalah Garo. Di sini kita konteksnya ketika Garo itu belum menjadi monster ya, seperti di chapter terbaru saat ini. Garo ini kan merupakan murid dari Bang yang mewarisi teknik tinju aliran air penghancur batu. Berkat kemampuan bela diri serta fisiknya nih, Garo bisa mengalahkan para bela diri lainnya sampai-sampai dojo Bang bubar gara-gara nih bocah coy. Udah gitu, dia tuh mendeklarasikan dirinya sebagai pemburu pahlawan. Kiprahnya dimulai saat melawan Tank Top Master. Dia bisa menahan beberapa serangan kuat Tank Top Master guys, yang kemudian dia balikkan keadaan berkat kehebatannya dalam membaca dan memanfaatkan situasi.
Lawan selanjutnya, Metal Bat guys. Dia sikat juga. Ya sayangnya sih ketika ngelawan Watchdogman dia lebih memilih untuk mundur. Momen pertarungan terbaiknya jelas ketika dia melawan gabungan pahlawan yang mengepungnya dengan keadaan terluka guys. Garo dengan luar biasa sanggup mengalahkan mereka semua. Setelah itu dia melawan Genos dengan cukup sengit. Dan dia hampir KO oleh duo aki-aki yang kemudian diselamatkan oleh monster. Dari sini Garo mulai menemui evolusinya. Tapi sebelum itu pun, ya kita harus akui lah kalau dia tuh emang gokil banget di pertarungan dengan tangan kosongnya itu loh. Oke, untuk list selanjutnya kita balik lagi nih ke sisi pahlawan guys. Yang dimana yang saat ini kita bahas adalah Darkshine. Memiliki tubuh yang besar, tegap dengan otot yang menawan layaknya binaragawan, Darkshine ini mempertahankan tubuhnya emang udah next level parah sih guys. Dengan otot-otot tubuhnya yang kuat itu, bahkan senjata bor dari monster yang menyusup ke markas asosiasi pahlawan gak mampu menebus tubuh dari Darkshine. Banyak yang bilang sih kalau bicara masalah kekuatan fisik, khususnya tubuhnya dia yang kekar ini nih, dia merupakan salah satu yang terbaik guys. Bahkan di atas Puri-Puri, Prisoner, dan Tank Top Master. Masa ototnya membuat serangan monster itu gak bisa melukai dan gak berefek apapun pada dirinya. Malahan sebaliknya, dia bisa menyerang dengan kaki tangannya dengan dampak yang lebih fatal lagi. Kalian harus ingat juga sebelum Garo berevolusi menjadi monster sejati, Darkshine itu sanggup menahan beberapa serangannya guys. Next kita beralih ke nama Watchdogman. Karakter yang visualnya gak kalah nyeleneh ini bermuka datar serta berkostum layaknya maskot taman hiburan. Tapi nyatanya dia menjadi pahlawan yang sangat disegani khususnya bagi kota Q guys. Ya gimana enggak? Dia dikenal sebagai pahlawan yang belum terlihat kalah melawan monster apapun yang mengganggu teritorialnya. Malahan dari asosiasi pahlawan sendiri, terkadang belum sempat untuk mengidentifikasi level bencana monster, udah keburu KO duluan sama Watchdogman. Orang sekuat Garo yang udah beberapa kali mengalahkan pahlawan pun dibikin mundur sama dia. Keren banget kan? Dasar pertarungannya ini murni karena kekuatannya dalam menghadapi insting terus serta gaya binatangnya yang diterapkan dalam sebuah pertempuran. Menjadikan dia itu bisa memiliki kekuatan yang mengerikan dengan refleks serta daya tahan tubuh yang mumpuni guys. Berkat gaya bertarungnya yang unik juga nih, menginspirasi Garo untuk meniru gerakannya guys. Ada beberapa teori sih yang menyebut bahwa kostum Watchdogman adalah setipe dengan Phoenix Man, tapi selagi itu belum terbukti, kita harus mengakui lah kalau Watchdogman jadi petarung tangan kosong yang harus ditakuti guys. Oke, di posisi ketiga ada Bom yang merupakan kakak dari Bang. Dia sama nih memiliki ilmu bela diri, namun beda aliran. Tepatnya sih kalau Bom memiliki teknik pukulan pemotong besi aliran angin guys. Dengan begitu dia bisa nih menebas, menghantam, serta membuat hancur monster berbekal tangan kosong aja. Umurnya yang udah gak tua, gak jadi penghalang untuk bisa bertarung habis-habisan. Belum lagi semisal dia berduet dengan Bang, wah keduanya ini langsung bakalan jadi duet aki-aki keren abis yang bisa bikin musuh itu ketar-ketir coy. Cuma ya namanya usia gak bisa dilawan juga sih. Terkadang bareng Bang juga dia tuh suka ngelurusin punggung di rumahnya Saitama. Dan semasa muda Bom itu jauh-jauh lebih kuat tentunya. Ini dibuktikan di mana dia bisa mengalahkan Bang yang juga kebetulan berada di masa jayanya, yang hobi mengalahkan para petarung bela diri di berbagai penjuru. Makanya dia ada di urutan ini karena bela diri dan pengalaman bertarungnya yang sangat mumpuni guys. Oke, di posisi kedua menjadi milik Silver Fang alias Bang. Suhu ataupun master dari teknik tinju aliran air penghancur batu ini dengan usianya yang udah nggak muda lagi guys. Bang sanggup menjadi pahlawan kelas S dan bertengger di peringkat 3. Malahan jika bicara nilai statistik, yang dimiliki Bang ini justru lebih tinggi dibandingkan Tatsumaki. Cuma ya karena faktor usia aja Bang harus rela berada di posisi ketiga. Tapi kayaknya sih kalau Bang mah nggak peduli ya soal peringkat coy. Bang ini memang luar biasa dengan ilmu bela dirinya dalam pertarungan. Dalam sekejap dia bisa melenyapkan monster-monster. Begitupun dengan daya tahannya. Ketika di arc asosiasi monster, dia bisa menghantam Farar Ugly yang udah sangat sulit dihadapi oleh pahlawan lain. Pertarungannya dengan Garo yang udah berevolusi pun masih tetap sengit guys. Dimana Bang masih sanggup memberi perlawanan dan menyerang balik Garo meski nggak seberapa. Dan terakhir nih, petarung tangan kosong terbaik kita adalah King. Kenapa bisa begitu? Ya jangankan dengan tangan kosong, cuma dengan omong kosong King aja bisa menang di pertarungan dengan kondisi sesulit apapun coy. Alasannya, jangan lupa guys, kalau King punya kekuatan berupa keberuntungan unlimited yang selalu muncul di saat-saat yang luar biasa tepat. Di luar pembohongan publik yang terjadi guys, King itu nyatanya baik-baik aja.
Padahal kemampuan fisiknya itu nggak seberapa selama ya dia berstatus sebagai pahlawan kelas S. Keberuntungan demi keberuntungan tadi membuat King mencatat banyak prestasi, kayak mulai mengalahkan Elder Centipede dengan jurus Saitama no Jutsu, terus dikagumi asosiasi pahlawan karena dikira abis patroli di kota Z, menyelamatkan Sandra, hingga mengeluarkan jurus ala-ala ketika melawan Platinum Sperm guys. Emang udah kelewat gila sih keberuntungan yang terus beruntun ini, dan dimiliki oleh King guys. Bener-bener membuktikan betapa kuatnya King meskipun tanpa kekuatan itu sendiri. Oke, mungkin itu dia tadi guys, ke-9 nama petarung tangan kosong kita. Siapa yang jadi favorit kalian? Atau kalian mau menambahkan nama lain? Monggo tulis aja ya. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.